Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan info terupdate dari aku. So enjoy the video. Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru gabung, aku harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang selalu aku share sama kalian. Dan sekarang videonya yang aku bikin adalah tentang si produknya dari Amiraho. Jadi kalau misalkan orang mau bikin bentuk alisnya berserat atau enggak dibilangnya apa sih, feather brow, atau enggak brushy brow atau apa fluffy, ya inilah bisa dipakai. Salah satunya adalah bisa menggunakan produk ini. Sebenarnya produknya banyak banget, nggak cuma dari Amiraho, cuman karena aku kayak ngerasa kayak penasaran aja dengan produk ini, makanya aku coba untuk review. Ini produk udah lama banget aku pakai, udah sekitar hampir 2 bulanan, tapi aku nggak pernah review karena ngerasa kayak ya udahlah belum waktunya gitu ya kan ya. Nah sekarang aku ngerasa sudah waktunya untuk aku mereview sama kalian biar kalian nggak salah beli produk yang kalian harus beli. Jadi perlu disamakan dulu bahwa setiap orang itu memiliki jenis tipe apa namanya alisnya itu, seratnya itu akan berbeda. Ini seperti aku ini dia nggak terlalu tebal tapi helaiannya itu dia sangat tebal dan juga kayak nggak beraturan, dia selalu ke bawah. Nah sedangkan beberapa orang ada yang memiliki helaiannya itu sangat halus, jadi diapain aja tuh kayak gampang. Jadi untuk kasusnya kayak misalkan aku ini sebenarnya agak susah untuk ngebikin model kayak si feather brow, tapi sudah aku akalin. Jadi jangan lupa untuk selalu tonton video ini karena aku ngasih tahu sama kalian caranya gimana kalau misalkan rambut kalian ini tipe alisnya sama kayak aku. Ini tuh kemasannya cantik banget kan, udah termasuk boxnya, udah dapat juga si spoolie, udah juga dapat pouchnya. Nanti aku taruh di deskripsi untuk link produknya. Dan kalau misalkan kalian mau pakai si produk ini, kita sebut aja nih pomade-nya ya. Si pomade-nya ini kita harus pakai apa ya, harus disemprot dulu sama air. Boleh kalian pakai setting spray, boleh kalian pakai beli kayak botolan kecil, nanti kalian refill sama air, terus kalian sebelum pemakaian disemprot dulu ke spoolingnya. Atau kalau misalkan aku nih, karena aku punya Aven, jadi aku pakai ini aja. Kalau kalian nggak punya semuanya, langsung aja air mengalir, kalian taruh spoolingnya di air sebentar, terus agak dilap sedikit biar nggak terlalu basah. Karena kenapa? Kalau misalkan nggak dibasahin dulu, nanti si pomade-nya itu nggak akan nempel di alis kalian. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, ya udah biar nggak ribet gitu. Nanti si airnya kalian semprotkan ke sini. Jangan, karena nanti akan menimbulkan bercak-bercak putih di sekitar pomade-nya. Aku nggak tahu itu nanti kegunaannya akhirnya sama apa nggak tahu juga. Tapi yang jelas menurut aku sih sesuai dengan petunjuk penggunaan aja di spoolingnya aja. Sebelum aku mulai, gimana ngasih tahu sama kalian cara pemakaiannya. Jadi untuk beberapa orang seperti aku, terutama karena alis aku adalah, ya aku tadi bilang alisku ini helaiannya tebal dan dia selalu ke bawah. Akhirnya kalau memakai si pomade ini aku seperti tidak berfungsi gitu loh. Si pomade ini tidak berfungsi di aku, apalagi kalau sudah kena berkeringat dan juga kena misalkan air, itu udah pasti langsung tidak efek di aku. Tapi aku rasa juga sama di teman-teman yang memang helaian rambutnya juga tipis, kalau misalkan kena air ataupun keringat, itu tidak akan menempel selamanya di kulit kalian. Jadi untuk caranya biar ngesetting lama tuh kayak gimana? Nah ikutin terus tutorialnya ya. Ini kita langsung aja ya si spoolingnya. Oh iya, tadi aku lupa ngasih tahu sama kalian kalau si spoolingnya ini makin lama kalau kalian pakai, dia tuh kayak agak ngegumpal di sekitar depannya itu tuh. Kalian bisa lihat ada gumpalan-gumpalan kayak pomade-nya itu nempel di sini, tapi kalian bisa ngakalin dengan kayak dicuci aja si spoolingnya ini pakai air, pakai sabun, ataupun kalau mau beli juga sih sebenarnya si spoolie ini tuh juga banyak yang jual sekitar 2 atau 3 ribuan gitu harganya, terjangkau kok. Langsung, jadi ini biasanya aku suka dibengkokin dulu biar nanti gampang, semprot dulu secukupnya. Nah, habis itu langsung ambil si pomade-nya. Kalau misalkan udah selesai, langsung aja diginiin ke pomade-nya. Nah, itulah kenapa fungsinya dia harus dibasahkan dulu si spoolingnya biar pomade-nya itu bisa menempel di spoolingnya. Karena aku udah pernah nyoba kayak langsung pakai aja, dia tuh kayak nggak keambil gitu loh si pomade-nya. Langsung kalian beras aja ke rambutnya. For your info nih, setelah aku kayak selalu pakai si Amiraho ini, aku kayak ngerasa udah nggak perlu lagi ngebikin alis aku kayak, kalau dulu kan aku kayak ngerasa harus kayak bawah-bawahnya sini harus kayak dicabut atau enggak dicukur gitu loh.
untuk ngebentuk gitu. Kalau sekarang aku ngerasa kayak natural kayak lebih bagus deh. Jadi aku kayak sekarang lagi numbuh-numbuhin ini di sekitar sini. Nah kan sih kalian bisa lihat kalau rambut aku ini memang tipenya itu adalah berserat tebal, dan juga dia banyak banget yang ke bawah. Jadi emang agak susah sebenarnya kalau pakai si pomade ini. Satu lagi. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, kalau misalkan gimana kalau misalkan bikin alis dulu, dibagusin terus baru pakai si pomade ini. Sebenarnya bisa juga, karena awal-awal aku udah eksperimen semuanya gitu loh. Aku pakai dulu si pensil alisnya, terus aku baru ngebenerin si pakai feather brow ini. Alhasil jadi kayak warna alisnya itu bukan warna alisnya ya, jadi kayak pensil alis tuh kayak bleber gitu kemana-mana. Karena si pomade-nya ini tuh kalau misalkan udah nempel ke rambutnya ini udah kayak apa ya, kayak ada oil-oilnya, sama kalau kalian pakai waxing rambut kayak gitu. Jadi lebih baik sih pakai ini dulu aja, kelarin dulu baru pakai si pensil alisnya. Tapi resikonya adalah ketika kalian sudah pakai feather brow ini, maksud sudah pakai si pomade-nya ini di alis kalian, terus kalian pakai pensil alis, itu agak lumayan kayak apa ya, kayak ngegumpal aja gitu. Untuk ngebikin alisnya agak lumayan ngegumpal sih begitu. Nah untuk misalkan pemakaian si Amiraho ini, sebenarnya disuruh ini tuh kayak kalian tempelin si alisnya di kulit kalian. Nah kalau aku nggak suka, karena sekali lagi balik lagi karena alis aku ini adalah seratnya dia tebal, akhirnya lihat deh kayak ulet bulu kan. Jadi aku kayak nggak suka kalau misalkan dia harus nempel sama kulit. Jadi aku lebih suka kayak ya disisir ke atas biasa aja. Sambil nunggu kering aku cerita dikit deh. Tadi pagi aku kayak eksperimen ke suami aku alisnya, dan dia karena alisnya seratnya itu tipis, jadi pada saat dia ngebuat si feather brow ini tuh jadi kelihatan kayak lebih bagus aja gitu dibanding sama aku yang jarang-jarang tapi helaiannya dia lebih tebal. Nah kalau misalkan aku nih ngatasinnya gimana biar dia tetap stay on, kalau misalkan kena keringat dia nggak jatuh lagi si bentuk feather brow-nya ini, akhirnya aku pakai si maskara untuk bulu mata. Tapi kalau misalkan kalian punya maskara brow, itu juga kalian bisa pakai, itu lebih bagus lagi. Aku punya brow maskara ini, cuman warnanya dia coklat bukan yang hitam, tapi nggak apa-apa aku coba aja. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya pun ya itu yang aku bilang, pakai aja maskara untuk bulu mata, tapi pakainya dikit-dikit aja. Nah ini tuh sangat membantu sekali untuk membuat alisnya itu lebih nggak gampang untuk jatuh. Nah jadi begini, kalau misalkan pakai yang si maskara untuk bulu mata, pakainya bener-bener yang pelan-pelan lembut, jangan sampai ketebalan. Terus aku sekarang mau pakai pensil alisnya dulu nih, aku pakai dari BLP. Ini karena depannya runcing banget, jadi aku enak kalau misalkan pakai. Ini kalian bisa lihat kan dia agak ngegumpal sedikit di daerah sini, daerah yang kena si pensil alisnya ini. Nanti kita ini lagi aja, kita sisir lagi aja. Jadi emang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian nanti bisa eksperimen di rumah deh. Kalau misalkan kalian bikin pensil alis dulu, sebenarnya itu dia bisa, tapi nanti tuh kayak agak kita sisir kan, nanti tuh agak kayak bleber aja gitu di daerah atas atau bawahnya. Nah ini udah selesai bikinnya, tinggal dirapihin lagi aja, disisir biar nggak terlalu ngegumpal. Sekarang aku mau rapihin dulu bawah-bawahnya karena banyak banget rambut aku yang memang sengaja aku tumbuhin.
Tapi sebenarnya menurut aku sih kalau bikin feather brow nggak usah terlalu rapi banget deh. Jadi ini hasilnya setelah aku pakai sih dari Amiraho feather brow-nya. Jujur sejauh ini aku suka, makanya aku setiap kayak misalkan mau makeup aku pasti selalu menggunakan si feather brow ini. Cuman dibikin malesnya itu karena gara-gara kayak setelah kita pemakaian pomade-nya itu jadi kayak bikin alisnya itu agak lumayan memang susah karena dia ngegumpal gitu kan di daerah depan atau belakangnya sama aja. Kalau depan kan kayak nggak terlalu berpengaruh. Nah terus tips aku tuh jangan lupa, jadi kalau misalkan kalian mau pakai, kalian pastiin kalau kalian mau pakai si maskara untuk untuk bulu mata, ataupun kalian kalau misalkan punya maskara brow itu lebih bagus, brow maskara itu lebih bagus lagi. Jadi ya gini aja tipsnya dari aku, worth it apa enggak, ini worth it, aku suka. Jadi setelah aku pakai si produk ini, aku ngerasa kayak aku tuh kayak nggak usah ngerubah apapun yang ada di wajah aku. Aku ngerasa kayak ya udahlah gitu, kayak nggak usah ngebentuk-bentukin alis aku kayak dulu gitu, kayak cukup untuk bikin kayak begini aja udah bagus gitu loh. Jadi ya ini aja yang bisa aku sampaikan sama kalian, semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah ya, dan untuk produknya aku taruh di deskripsi, silahkan dicek. Oke, bye, see you in next video.